wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lestari Ningsih, SPT MT, dosen Prodi Peternakan, Fakultas Ilmu Eksakta, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang selama ini saya tekuni dalam bidang penelitian dan pengabdian, yakni mata kuliah pengolahan limbah pertanian dan industri peternakan. Deskripsi dari mata kuliah pengolahan limbah pertanian dan industri peternakan, yakni mata kuliah ini memberi kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami konsep dasar produk hasil pengolahan limbah pertanian dan industri peternakan, menghasilkan produk hasil pengolahan limbah pertanian dan industri peternakan, membandingkan dan mengevaluasi antara satu produk dengan produk lain hasil pengolahan limbah pertanian dan industri peternakan, dan dapat membuat variasi produk hasil pengolahan limbah pertanian dan industri peternakan secara mandiri, bermutu, terukur, sesuai dengan agama, norma, dan etika keilmuan. Mata kuliah pengolahan limbah pertanian dan industri peternakan merupakan mata kuliah wajib di program studi peternakan Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Adapun mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang terdiri dari 3 SKS, yakni 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum yang diberikan kepada mahasiswa semester 4. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini yakni yang pertama, konsep dasar pengolahan produk berbasis limbah pertanian dan industri peternakan. Yang kedua, pengolahan hasil limbah pertanian dan industri peternakan. Yang ketiga, evaluasi produk yang dihasilkan dari limbah pertanian dan industri peternakan. Dan yang keempat, pembuatan variasi produk hasil pengolahan limbah pertanian dan industri peternakan. Adapun topik bahasan yang dibahas dalam mata kuliah ini yakni yang pertama, konsep dasar pengolahan limbah pertanian dan industri peternakan yang meliputi identifikasi jenis limbah pertanian dan industri peternakan dan jenis olahan yang dihasilkannya. Yang kedua, pengolahan hasil limbah pertanian dan industri peternakan yang meliputi prinsip dasar, karakteristik, fungsi, manfaat, dan pengolahan dari pupuk organik cair, pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk rotasi, biogas, dan pakan ternak. Yang ketiga, evaluasi produk yang dihasilkan dari limbah pertanian dan industri peternakan seperti pupuk, biogas, dan juga pakan ternak berbasis limbah. Dan yang keempat, pembuatan variasi produk hasil pengolahan limbah pertanian dan industri peternakan seperti pestisida nabati, pestisida hawani, pakan ternak berbasis limbah, pupuk organik cair, dan pupuk kompos yang berbasis kearifan lokal. Bentuk dan metode pembelajaran yang kami laksanakan pada mata kuliah pengolahan limbah pertanian dan industri peternakan yakni blended learning yang terdiri dari ceramah, focus group discussion atau FGD, studi kasus, dan juga small project berbasis riset yang merupakan sebagai salah satu tugas akhir luaran dari mata kuliah ini yang dikerjakan mahasiswa secara berkelompok. Mata kuliah limbah pertanian dan industri peternakan terdiri dari 16 pertemuan, yang mana pada pertemuan ke-8 yakni pertemuan
ujian tengah semester atau UTS, dan pada pertemuan ke-16 yakni pertemuan ujian akhir semester atau UAS. Materi pokok yang diajarkan pada mata kuliah pengolahan limbah pertanian dan industri peternakan yang pertama yakni pengantar mata kuliah limbah pertanian dan industri peternakan yang dijelaskan terkait dengan CPNK, kontrak kuliah, dan pengantar materi mata kuliah limbah pertanian dan industri peternakan. Pada sistem pembelajaran dimulai dengan pendahuluan dosen akan membuka, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dan diskusi, kemudian ada penugasan dan juga ditutup dengan kesimpulan. Begitu pula pada pertemuan selanjutnya akan dilakukan review pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kedua membahas terkait dengan limbah pertanian dan hasil pengolahannya yang berasal dari limbah rumah tangga dan juga limbah pertanian. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan ketiga yakni limbah peternakan dan hasil pengolahannya yang berasal dari RPA dan RPH. Pertemuan keempat dilanjutkan dengan membahas limbah peternakan dan hasil pengolahannya yang berasal dari industri pakan, urin, feses, dan juga kulit. Pada pertemuan kelima dibahas terkait dengan pupuk organik cair yang meliputi prinsip dasar, karakteristik, fungsi, manfaat, dan cara membuat pupuk organik cair. Kemudian pertemuan keenam dilanjut dengan pupuk kandang yang meliputi prinsip dasar, karakteristik, fungsi, dan manfaat, serta bagaimana cara membuat pupuk kandang. Pada pertemuan ketujuh dilanjutkan dengan materi pupuk kompos yang terdiri dari prinsip dasar, karakteristik, fungsi, dan manfaat dari pupuk kompos, serta cara pembuatan dari pupuk kompos tersebut. Kemudian pada pertemuan ke-9 dilanjutkan dengan pembahasan pupuk bokasi yang meliputi prinsip dasar, karakteristik, fungsi, dan manfaat, dan bagaimana cara mengolah dari pupuk bokasi tersebut. Kemudian pertemuan ke-10 dilanjutkan dengan materi biogas yang mana pada materi tersebut dibahas terkait dengan prinsip dasar, fungsi, dan manfaat dari biogas, dan bagaimana cara membuat biogas. Pertemuan dilanjutkan dengan pertemuan ke-11 yakni dengan materi pakan ternak berbasis limbah yang mana pada pertemuan ini dijelaskan terkait dengan prinsip dasar, karakteristik limbah yang bisa digunakan sebagai pakan ternak, fungsi dan manfaat, serta bagaimana cara membuat pakan ternak yang berasal dari limbah pertanian dan juga industri peternakan. Dilanjutkan dengan pertemuan ke-12 yakni mengevaluasi dari produk yang dibuat oleh mahasiswa, contohnya pupuk organik, pupuk kandang, pupuk kompos, dan juga pupuk bokasi. Dilanjutkan pertemuan ke-13 yakni masih mengevaluasi produk olahan dari limbah yang dibuat oleh mahasiswa, yakni mengevaluasi hasil pembuatan biogas secara mini dan juga mengevaluasi hasil pembuatan pakan ternak berbasis limbah yang berasal dari lingkungan kota dan kabupaten Blitar. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan ke-14 yakni pembahasan terkait dengan pestisida nabati, dan dilanjutkan pertemuan ke-15 dengan pestisida hewani, dan pertemuan ditutup dengan pertemuan ke-16 yakni ujian akhir semester. Adapun referensi yang kami gunakan terdiri dari berbagai jenis buku dan juga artikel yang dipublikasikan dalam jurnal, serta didukung oleh berbagai video sebagai salah satu contoh pembelajaran, dan juga integrasi dari hasil penelitian dan pengabdian dosen. Adapun penilaian dalam mata kuliah pengolahan limbah pertanian dan industri peternakan terdiri dari yang pertama, afektif sebanyak 5%, yang kedua, tugas struktur sebanyak 10%,
ujian tengah semester atau UTS sebanyak 20%, ujian akhir semester atau UAS sebanyak 25%, praktikum sebanyak 15%, dan small project sebanyak 25% sebagai luaran dari mata kuliah ini. Dan di artikel ini tadi sudah dijelaskan kira-kira kan industrinya itu yang paling banyak gimana tadi? Yang paling banyak yang tinggi selain protein tambahan. Nah ternyata jagung ini kan tidak, limbahnya masih bisa digunakan ya, dengan catatan harus dikasih sebuah teknologi. Teknologinya apa? Teknologinya fermentasi. Kalau kita fermentasi menggunakan apa? Starter yang di dalamnya itu berisi apa? Mikroorganisme. Kalau kita mau fermentasi, prinsipnya berarti antara susurannya dengan mikroorganismenya harus sinkron. Ya, nah sudah dikembangkan. Coba kalian perhatikan lagi. Jadi sisi jadi dia membedakan semua limbahnya jagung tadi mulai dari batangnya, apalagi daunnya, termasuk yang diulang sebagai silase. Silase dengan yang buahnya jagung muda dan juga jagung manis diberikan tervarietasi yang berbeda. Nah, tadi sudah, ini ada beberapa contoh tanaman jagung. Ya, semuanya sudah tahu kan tanaman jagung? Ya, tanaman jagung. Beberapa sisa yang diambil biasanya kan jagungnya. Hasil peternakan yang akan kalian gunakan untuk semua proyek apa aja? Kotoran puyuh, kotoran kambing. Ini pakai enggak? Enggak, ada lagi? Kotoran sapi. Nah, ada yang memadukan antara kotoran sapi dengan kotoran kambing. Mau siapa yang memadukan? Oh sorry, hasil pertanian dengan hasil peternakan. Siapa yang memadukan? Pokoknya sama gergaji ya. Dua itu sama dolomit. Yang ini Kotoran kambing, gergaji. potongan kambing sama gergaji. Nah, coba berarti kita tolong dijelaskan terkait dengan nanti kira-kira prosedur kerjanya bagaimana? Siapa yang mau menjelaskan? Dalam proses fermentasi untuk membuat pupuk atau mungkin membuat POC, ada yang mau membantu belajar atau menjelaskan siapa? Kelompok siapa? Kelompoknya masih? Tidak, atau tidak? Untuk buat pupuk komposnya ya. Nah, silakan dijelaskan. Untuk buat pupuk komposnya nanti. Gitu. Yang lainnya, yang sudah ada prosedur untuk pembuatannya. Oh, semisal, Bu, nanti ini saya campur langsung kotorannya dengan EM4-nya. Kalau yang Reza, prosedurnya sudah? Yang mau maju tadi disampaikan prosedurnya nanti caranya bagaimana untuk pembuatannya? Gimana untuk pembuatan pupuk komposnya yang berbahan dasar Reza Pak kotoran kambing sama terbuk gergaji, kira-kira perbandingannya berapa? Total 100% itu, komposisi semuanya 100% itu, gambaran dari kami, kotoran kambingnya 80%, kemudian nanti sebut gergaji 20%. Mohon maaf salah, kotoran kambing 70%, sebut gergaji 20%, itu nanti 90%, ya 90%, yang 10% itu adalah air dengan dicampur dengan E4. Karena untuk memaksimalkan mikroorganisme yang ada di E4 tersebut, kalau tidak dicampur dahulu dengan air kurang maksimal. Kemudian nanti di kedap udara, dibikin kedap udara. Setelah nanti kami akan mencari data terbaik
di mana perubahan yang bisa maksimal, dalam arti berapa persen penambahan EM4-nya. Seperti itu, Bu. Kira-kira fermentasi berapa lama? Kalau fermentasi nggak sampai 2 minggu. Kami coba dicari juga nanti yang terbaiknya berapa lama. Itu kan diambil dari referensi dulu. Di referensi itu kan banyak ya, atau teman-teman yang lainnya juga. Proses fermentasi untuk pupuk kompos itu biasanya berapa lama? Apakah 7 hari atau 14 hari? Nah itu nanti diambil yang disamakan. Semisal P0, P1, P2, P3-nya berarti harus sama. Nah memang sudah fermentasi untuk teman-teman yang lain ya. Baik itu yang VOC juga. Kalau semisal di artikel ini disebutkan bahwa proses fermentasi selama 14 hari, berarti kalian harus fermentasi selama 14 hari. Masing-masing treatmentnya itu juga harus sama. Semisal meskipun P0 yang adalah 0% E4, terus kemudian semisal nih P0-nya ada P0, ada P1, P2, P3. Semisal yang punya Riza tadi P0-nya bahannya ditambah EM4 berapa? Dari 0% ya? Iya. Terus kemudian ini bahan, yang bahannya ini merupakan apa tadi? Kotoran kambing sama serbuk gaji. Kalau yang P1-nya berapa? 1%. Berapa? Enggak, gimana? 5% penambahan. Oh 5%. EM4-nya. Tapi EM4 yang sudah dilarutkan dengan air. Perbandingan EM4-nya dengan air berapa? Kelompok itu nanti kelompoknya. Berapa perbandingannya? EM4 sama airnya? 1:10. Ya, berarti ceritanya komposisinya ada EM4 yang dengan perbandingan 1:10. Terus kemudian ini 10% ya Mas? Tadi? Oke. Terus kemudian kotoran kambingnya berapa? 70 ya? Terus kemudian serbuk gergaji berapa? 20%. Nah, kelompoknya Reza ya dan teman-teman ini sudah membuat satu formulasi sendiri. Ada 10% untuk EM4-nya, kemudian kotoran kambingnya 70% dan serbuk gergajinya 20%. Tapi dengan catatan EM4-nya ini nanti ada 1:10. Nah sekarang berarti banyak yang diaplikasikan ke sini, ya toh? Ini kan EM4-nya, ya toh? Ini loh Mas. Nah, ini dikasihkan berapa tadi yang nanti 1/5%? Iya? Atau berapa? 5%. Terus kalau yang P2? Penambahannya 50 dari 10. Ini 10%. Terus yang P3? 15. Berarti ada 4 perlakuan. Ada berapa? Oh, kurang banyak sampai P berapa? Berarti sampai P berapa? Oh, P6. Ini tadi 4, P5, P6, P berapa? P7, P8. Boleh, nggak masalah. Ya, nggak masalah, boleh. Ingat, semakin banyak perlakuan, semakin bagus datanya. Tapi tenaganya. Berdasarkan tadi yang sudah dijelaskan panjang kali lebar, kali tinggi, termasuk produk olahannya apa yang dibahas, poin pentingnya adalah tentang pembahasan limbah dari tanaman jagung. Inti dari tanaman jagung itu limbahnya ada berupa daun, batang, produk jagungnya itu sendiri. Kalau berdasarkan data yang artikel di dalamnya difokuskan terhadap pengolahan dari jenis daun. Kenapa seperti itu? Karena teknologi yang dipakai adalah fermentasi. Dan untuk memaksimalkan proses fermentasi tersebut digunakan yang jenis serat kasarnya tinggi. Di dalam serat kasarnya tinggi dirubah agar ternak semakin suka dan juga proteinnya tinggi. Karena protein salah satu
yang dibutuhkan ternak, salah satu pembelian yang dibutuhkan ternak untuk memaksimalkan pertambahan nilai bobot. Kalau yang dijelaskan di artikel berdasarkan data yang sudah disebutkan, alasan selain serat kasarnya tinggi adalah yang kedua, nilai kandungan airnya. Dari 4 bahan tersebut, kandungan airnya yang paling rendah di daun. Fungsinya apa atau tujuannya apa kalau diambil yang paling rendah? Kok nggak acak? Kok nggak yang kandungan airnya tinggi? Kok nggak yang sering sudah ada aja atau jagung? Kan lebih mudah mencarinya. Adalah agar lebih lama penyimpanan dan juga nggak rugi. Alhamdulillah hari ini sudah bisa berkumpul lagi dengan suasana yang berbeda juga sejuk ya. Kemarin sudah dalam kelas, sekarang juga kita suasana bertemu. Nah sebelum kita mulai kita tolong salah satu untuk berdoa, kita berdoa bersama. Mulai pelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan umul kitab dan dilanjut dengan doa. Al-Fatihah. Dalam pemisukan. Oke, ada yang kotor? Kalau ada, iya ini pasti karena tunjuk putih dari sawah. Oke, kalau ada yang kotor silahkan bisa dibersihkan dulu, dicuci di air yang mengalir. Oke teman-teman, kita memasuki hari ketiga dari pembuatan mikrogin. Nah, pada hari ketiga ini kita akan melakukan penyemprotan bibit-bibit ini. Bibit ada kedelai, jagung, padi dan juga kacang hijau. Nah, dari bibit ini akan kita semprot dengan cairan bentonit. Oke. Nah, bagaimana cara menyemprotkan? Ini air putih ini 1 liter dicampurkan dengan 1 sendok makan bentonit. Nah, seperti ini. Nah, diaduk sampai rata. Oke. 1 liter untuk 1 sendok bentonit ya, seperti ini. Kemudian dimasukkan. Nanti cara penyiramannya dengan cara dispray, disemprotkan. Oke, sudah ditutup. Selanjutnya kita taburkan ini. Nah, ini kacang hijau yang sudah siap, sudah mulai keluar akarnya. Ini kita siram ke sini. Sampai rata. Tujuannya untuk akar-akar biar saling berkaitan. Siap. Setelah ini mari kita spray sampai basah semua. Tujuan dari penyemprotan ini memakai pakai cairan bentolit ini untuk menambah kalsium pada tumbuhan. Oke. Sampai basah semua ya. Cukup.
Tujuan dari penutupan ini yaitu agar tidak terkontaminasi dengan udara luar. Oke, oleh sebab itu kita tutup. deskripsi dari mata kuliah pengolahan limbah pertanian dan industri peternakan yang kami ampuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.